semuanya. Wah, Teacher senang sekali bisa melihat wajah cantik-cantik dan ganteng kalian hari ini. Mau ngapain sih? Iya, kita mau memuji Tuhan ya. Sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau menjamah setiap hati kami dan mengubahkannya. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengasihi kami apa adanya. Kini kami mau mendengarkan firman-Mu, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Teman-teman tahu tidak? Kita semua ini istimewa loh. Dan saya kasih tahu rahasia ya. Kita semua ini adalah Laskar Kristus. Siapa itu Laskar Kristus? Orang-orang yang mau berperang melawan musuh untuk Tuhan Yesus. Jadi teman-teman siap? Siap Laskar Kristus? Kalau siap bangkit berdiri dong. Yuk, Laskar Kristus siap? Oke, kita akan menjadi Laskar Kristus. Jalan di tempat semuanya. Siap ya, harus penuh semangat Laskar Kristus ini guys. Siap ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Syukur, saya Laskar Kristus. Syukur, saya Laskar Kristus. Syukur, saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Syukur, saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Syukur. Laskar Kristus masih siap memuji Tuhan? Sekarang saatnya kita menari buat Tuhan Yesus. Siap? Mari kita puji Dia karena kasih Tuhan sangat besar untuk kita. Siap? Yuk kita lakukan yang terbaik dengan menari bersama ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, kau tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Ya nari bareng teacher. Muter guys. Katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Kau tak akan berhenti memuji, meninggikan nama
kalian hebat. Ingat selalu ya, kalian itu istimewa di mata Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil mengangkat satu pujian. Katakan hidupmu berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi, katakan hidupku berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Shalom, selamat pagi semua teman-teman teacher yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat. Karena pagi hari ini kita mau merenungkan sedikit dari firman Tuhan bersama teacher Priska. Buat teman-teman kelas 1 mungkin belum kenal dengan teacher ya. Perkenalkan, ini teacher Priska, teacher mengajar kelas 4 loh. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya.
Jika pada pertemuan chapel yang sebelumnya kalian sudah belajar tentang menerima diri sendiri, sudah. Tentang mengampuni diri sendiri juga sudah. Lalu hari ini kita mau belajar apa ya? Nah, hari ini kita mau belajar menghargai diri sendiri. Ya, value yourself as God value you. Apa sih teacher yang dimaksud menghargai diri sendiri? Nih teacher Priska berikan contoh ya. Biasanya kita ini cenderung melihat sosok lain. Contohnya artis yang kita sukai atau teman-teman yang terlihat lebih baik dari diri kita. Kita melihat orang-orang itu sebagai patokan utama untuk kita membuat diri kita menjadi mirip dengan dia atau serupa dengannya. Atau ya, terkadang kita hanya menuruti keinginan, kesukaan, kesenangan diri kita sendiri dalam kehidupan kita. Nah, apakah dengan melakukan hal-hal itu artinya kita sudah menghargai diri kita? Kita akan cari bersama ya jawabannya. Yuk. Pandemi sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun loh ya nak ya. Tentu semua dari kita merasa sangat bosan. Ingin segera hidup normal kembali. Sama teacher Priska juga begitu loh ya. Teacher sudah bosan, segera ingin bertemu kalian di sekolah. Nah, selama kurang lebih 2 tahun ini, saat kalian harus berada di rumah saja, apa sih yang kalian lakukan di rumah? Yang pertama, apakah kalian menghabiskan waktu di rumah dengan bersantai, makan, dan ngemil berlebihan? Yang kedua, ataukah kalian belajar terus-menerus di depan layar komputer atau laptop atau handphone selama berjam-jam tanpa istirahat sedikit pun? Yang ketiga, atau kalian menghabiskan waktu dengan bermain game hingga larut malam sampai pagi hari lagi karena ingin menghibur diri kalian dari kebosanan? Nah, kalian masuk tim yang mana nih? Tim 1 yang suka makan atau ngemil berlebihan? Tim 2 yang suka belajar berlebihan? Atau tim 3 yang suka main game berlebihan? Nah, teacher Priska mau ajak kalian untuk membuka Alkitab kalian terlebih dahulu. Yuk kita baca dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Coba kalian buka ya. Oke, kita mau baca bersama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah teman-teman, kita kan sudah baca nih ya dari 1 Korintus ayat ke-19 sampai 20. Kita bisa tahu tubuh itu apa sih? Ada yang bisa bantu teacher? Coba teacher dengar. Wah hebat, ada yang sudah mencoba menjawab pasti di rumah ya. Tubuh kalian, tubuh teacher ini ialah bait Roh Kudus. Tubuh kita semua itu adalah bait Allah yang suci. Tentu kalian semua yang di rumah sudah tahu bahwa kita manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, Allah itu sudah ciptakan kita masing-masing dengan potensi diri kita.
Dan kita hidup bukan tanpa tujuan ya. Kita hidup supaya pengalaman hidup kita ini banyak dan nantinya pada akhirnya kita bisa semakin serupa dengan Allah. Tubuh kita ialah tempat tinggal roh kita. Ya nak ya, contoh-contoh yang tadi ditampilkan di awal, bersantai, makan, ngemil berlebihan, atau ada yang suka belajar terus berlebihan tanpa mengambil waktu istirahat, atau ada yang aduh teacher aku bosan seharian sudah sekolah teacher, aku mau dong, boleh dong menghibur diri dengan main game. Terus akhirnya tidak kenal waktu, sampai pagi hari tidak tidur karena bermain game. Contoh-contoh itu adalah contoh bahwa kita tidak menghargai diri kita loh. Nah, iblis itu ya nak ya, juga paham kebenaran tentang tubuh. Tapi sayangnya karena Tuhan Allah kita sudah memberi hukuman pada iblis, sehingga iblis itu tidak punya tubuh. Berbeda dengan kita yang punya tubuh ya. Nah, karena itu iblis berusaha dengan segala cara, berusaha dengan segala macam jalan supaya kita manusia menyalahgunakan tubuh kita. Ya, padahal tubuh kita itu karunia dari Allah loh. Seperti itu. Nak, teacher ingatkan loh ya. Tuhan itu sudah menebus kita dengan harga yang mahal, ya. Pengorbanannya dengan mati di kayu salib. Artinya dengan hal tersebut menunjukkan bahwa Tuhan sangat menghargai diri kita. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita ini menghargai karunia Allah berupa tubuh kita yang berharga ini? Kalian cukup mengingat satu hal saja. Ingatlah, tubuh kita itu adalah karunia. Kita harus memperlakukan tubuh kita dengan penuh rasa syukur dan hormat. Kenapa perlu seperti itu, teacher? Ya betul, karena dengan kita memperlakukan tubuh kita dengan rasa syukur dan hormat, maka kita bisa belajar hidup kudus. Belajar ya, karena yang kudus itu hanya Tuhan, tapi kita belajar hidup kudus. Kita bisa sopan dan taat pada aturan. Ketika kalian sopan dan taat pada aturan, artinya kalian juga hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kebahagiaan itu bukan hanya kalian dapatkan ketika kalian melakukan hal-hal yang kalian suka di dunia ini. Ya, kesenangan dan keindahan dunia itu memang Tuhan ciptakan untuk bisa menggembirakan hati kita, membuat teacher senang, membuat kalian senang. Tapi itu hanya tepat ketika kalian menggunakannya dengan secukupnya, tidak berlebihan. Jadi apa ya cara-cara kita supaya bisa menghargai diri kita sendiri, supaya kita bisa memperlakukan tubuh kita dengan penuh rasa syukur dan hormat? Yang pertama, contoh dari teacher, kalian bisa makan makanan yang sehat. Yang kedua, jika ada waktu luang, pasti banyak yang mager ya, pengennya guling-guling aja di kasur, di depan TV, tiduran sambil main game. Tapi coba manfaatkan waktu untuk berolahraga. Yang ketiga, main game boleh, nonton TV boleh, tapi ingat secukupnya saja. Yang keempat, kalian juga bisa belajar dengan sungguh-sungguh, tapi ingat,
tubuh kalian juga perlu istirahat. Jadi ambillah waktu istirahat. Istirahat itu juga meliputi tidur yang cukup. Main game secukupnya sehingga waktu tidur malam kalian juga cukup. Ingat selalu ya, tubuh, roh, dan pikiran kita itu adalah satu kesatuan. Kalau kalian teman-teman di rumah mau menjaga kesehatan tubuh, maka pasti roh kalian akan jadi roh yang bijaksana dan pikiran kalian akan dipenuhi oleh pengetahuan. Nah, dengan begitu kalian sudah menghargai diri kalian sendiri seperti Tuhan menghargai diri kalian. Bagaimana? Jadi kalian sudah tahu kan bahwa main game tak kenal waktu, terlalu banyak bersantai, makan, ngemil berlebihan, belajar terlalu keras tanpa istirahat adalah rupa-rupa kita tidak menghargai diri kita sendiri. Sekarang coba teman-teman di rumah pikirkan tindakan-tindakan lain yang bisa kalian lakukan untuk menunjukkan bahwa kalian menghargai diri kalian sendiri. Oke? Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada pagi hari ini untuk merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk mampu menghargai diri kami sendiri, sebab Tuhan juga telah menghargai diri kami. Tuhan, tolong ingatkan kami untuk memperlakukan tubuh kami dengan penuh rasa syukur dan hormat. Ingatkan kami untuk menjadi serupa denganmu saja dan tidak menuruti keinginan, kesenangan, kesukaan sendiri, atau dengan kata lain menjadi serupa dengan dunia. Sebab Engkau telah membayar harga yang mahal untuk tubuh kami, untuk hidup kami. Karena itu kami mau menggunakan tubuh kami untuk memuliakan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan tolong setiap anak-anak untuk mampu melakukan tindakan-tindakan nyata dalam menghargai diri mereka sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih ya teman-teman kelas 1 sampai 6 sudah mengikuti firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini, Teacher Priska mau mengingatkan ya, selamat mensyukuri dan menghargai karunia Tuhan berupa tubuh kita, tubuh teacher, tubuh kalian, dan memanfaatkannya dengan baik untuk bisa menjadi pribadi yang baik seperti Tuhan, bukan seperti atau serupa dengan dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye, I love you.